Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrul Media Lestari dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan proses informasi serta penggunaannya, komputer dan hubungan mesin dan manusia. Hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan menurut H.M. Sationery, Office 1980. Nah, kata teknologi juga digunakan untuk merujuk ke sekumpulan teknik-teknik dalam konteks ini. Ia adalah keadaan pengetahuan manusia saat ini tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk dan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan, meliputi teknis, keterampilan, proses teknik, perangkat, dan bahan-bahan mentah, ketika dipadukan dengan istilah lain seperti teknologi medis atau teknologi luar. Kemudian ia merujuk pada keadaan pengetahuan dan perangkat disiplin pengetahuan masing-masing. Nah, di sini ada kemudian ada pengertian teknologi medis, yaitu ilmu kedokteran atau kesehatan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk membantu menemukan penyebab penyakit serta membantu pengobatannya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi pada sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu merupakan sebuah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Nah, sistem ini bertanggung jawab penuh untuk ketersediaan oksigen di dalam tubuh. Kemudian, dengan kecanggihan teknologi saat ini ada dukungan perkembangan. Dengan kecanggihan teknologi saat ini ada didukung perkembangan bidang lainnya, maka dikembangkanlah yang namanya teknologi sistem pernapasan. Nah, dalam teknologi sistem pernapasan itu, salah satunya ada yang disebut dengan teknologi nebulizer. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Kemudian nebulizer sendiri itu merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Nah, uap inilah yang nantinya akan dihirup oleh penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma akan menggunakan nebulizer. Penderita tersebut akan merasa lebih lega saat bernapas. Nebulizer bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Biasanya alat ini digunakan bagi mereka yang sudah mengalami asma kronik. Ini karena nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Ukuran partikel yang sangat kecil ini diharapkan bisa masuk dengan cepat ke bagian paru-paru yang ditargetkan. Nah, selain bisa digunakan untuk mereka yang mengidap asma, alat ini pun bisa digunakan untuk penderita PPOK. Kemudian nebulizer terdiri dari beberapa perangkat, mulai dari mesin kompresor, wadah untuk obat cair yang berukuran kecil, dan selang yang dipergunakan untuk menghubungkan antara kompres dan tempat obat. Nah, ini gambar alat teknologi nebulizer yang digunakan oleh penderita asma. Nah, yang kedua itu ada teknologi sistem kardiovaskuler.
Seperti apa yang kalian ketahui bahwa penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, teknologi kardiovaskuler salah satunya ada teknologi yang disebut pacemaker. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dan untuk memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Pacemaker bekerja dengan baterai yang dapat bertahan hingga 10 tahun. Ada pacemaker yang bekerja secara otomatis sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Kemudian ada pacemaker yang bekerja secara otomatis sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Ada pula yang bisa diatur di luar tubuh, misalnya untuk mengatur ukuran daya dan kecepatan aliran listrik. Pacemaker lazimnya digunakan untuk menangani pasien aritmia atau detak jantung abnormal. Pasien gagal jantung juga memerlukan, tapi tidak semua pasien aritmia atau gagal jantung memerlukan pacemaker. Kemudian alasan paling utama kenapa orang memerlukan pacemaker adalah detak jantungnya terlalu lambat atau jeda terlalu lama. Kondisi ini dapat mengakibatkan pasien jatuh atau pingsan dan segera memerlukan pertolongan medis. Kemudian dalam beberapa kasus pacemaker juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah atau menangani pasien detak jantung terlalu cepat atau tak beraturan. Nah, ini dia gambar teknologi kardiovaskuler yang disebut dengan pacemaker. Nah, yang ketiga itu ada teknologi pada sistem hematologi. Darah yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi, oksigen, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk melakukan tugasnya itu, darah dibantu oleh pembuluh darah dan jantung yang saling bekerja sama untuk membentuk sistem peredaran darah. Karena gangguan pada salah satu organ akan mempengaruhi pada peredaran darah. Nah, untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah tersebut, para ahli telah mengembangkan beberapa teknologi. Nah, teknologi pada sistem kardiovaskuler salah satunya ada yang disebut dengan angioplasti. Angioplasti ini merupakan teknik untuk membuka sumbatan plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah dengan memasukkan kateter. Selanjutnya, ke dalam kateter dimasukkan kawat kecil lentur menuju lokasi penyumbatan. Pada kawat tersebut sebelumnya dimasukkan balon yang masih kembang kepis. Nah, pada saat kawat mencapai lokasi penyumbatan, balon dikumbangkan sehingga memaksa pembuluh darah terbuka sehingga dapat kembali mengalir. Nah, itu yang disebut dengan angioplasti. Nah, tujuan angioplasti adalah untuk memperbaiki aliran darah agar otot-otot jantung bisa memperoleh oksigen dan nutrisi dan yang memadai. Dengan begitu, resiko terjadi kerusakan pada otot jantung yang lebih luas dapat berkurang. Kemudian, pada sebagian kasus, angioplasti disertai dengan prosedur pemasangan ring jantung. Kemudian, banyak jenis ring yang sudah dilapisi oleh obat tertentu guna menjaga pembuluh darah koroner tetap terbuka. Nah, ini contoh gambar angioplasti tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian kesalahan dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.